Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bapak, mohon maaf saya tanya, Iya sayang, iya Kristen sayang. atau Muslim? Hah? Kristen atau Muslim? Kristen. Baik. Aku kangen sama Uni Rifa, cantik kali. Enggak Pak, bejakun aku Pak. Hah? Saya bejakun Pak. Kangen aku sama kamu. Hai sayang. Oke, baik. Ini teman-teman, tadi Kristen ya Pak ya? Ya, Bapak Kristen ya? Nah, Iya. ini contoh nih teman-teman, naik ke atas malah menggoda kami yang jelas-jelas kami di sini boleh jadi istri orang. Di sini Iya. kita mau memberikan edukasi Bapak. Apakah itu edukasi yang baik untuk teman-teman kita yang ada 4.300 belum lagi yang Tak ditayangkan itu? patut. mana tahu lah apa mau Mungkin sama juga saya. Bapak. Bapak naik ke atas ini mau apa? Bapak mau naik ke atas ini mau apa? Hah? Kami Kangen tidak aja butuh sama godaan atau ini, rayuan Rita. gombaan Bapak. Kangen banget. Si Pak. Tak seronok Soalnya kan lawak nggak nih. perlu melayani kalian ini. Udah total di otak kalian ini kan menghina. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Jadi aku kangen aja lah sama kalian. Oke, Nggak saya capek-capek tanggapi. Ya, kalian. ya. Gak Coba Boleh lihat, saya ulangi coba. kata-kata Bapak di agama otak Ya. kalian menghina. Itu padahal Saya- Bapak yang Tapi jelas-jelas kalau- menghina loh Pak. Kalau saya misalnya kan menghina agama kalian, record. Ya, izinkan saya ngomong dulu. Udah diam, gantian. Nggak perlu kau ngomong baunya mulutmu itu Uniripa. Waras sedikit dong. Coba Belum ya, minum hidung dari tadi, mulutmu ngomong yang terus bau dari itu tadi. kan hidungmu dekat sama mulutmu loh. Biarkan dia ngomong dulu. Silakan Pak. Ya. Silakan ngomong. Silakan. Record. Lapor ke polisi. Tapi Ibu Rifa dari tadi ku tengok kan menghina terus. Kalau salah ngomong orang Kristen, ya record. Parah kalian nih. Parah memang. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kapan ini kalian bertobat ini, kalian berdua ini? Bertobatlah. Bisa dak bertobat? Atau kalian daripada nggak ada kerjaan, enak kalian bahas agama kalian yang kalian anut. Kan enak daripada kalian bahas agama orang lain. Halo, Konslet otaknya. kok diam sih? Sangat kasihan ya. Sudah belum Kan Pak? enak. Kalau kalian bahas agama kalian yang kalian anut kan enak. Edukasi namanya. Daripada kalian bahas agama orang lain, menghina agama orang lain. Kapan lah kalian bertobat ini kalian berdua? Apalagi Uni Rifa ini di atas ini. Juara 1 menghina-hina agama orang lain. Gimana itu? Bisa enggak bertobat ke jalan yang lurus? Enggak Pak, saya kalau daripada nyembah Yesus mending saya nyembah Raffi Ahmad. Mending kaya. Saya nggak suruh Uni nyembah Saya nggak mau nyembah Yesus agama Pak. Uni aja. Enggak, saya nggak mau nyembah Yesus. Jangan paksa saya Pak. Jangan Om, saya takut Om Jadi nyembah Uni Yesus. masuk surga nanti kalau Kalau ditekuni gini, Om. daripada kau menghina terus. Gini,
saya kalau seandainya wajib Minum harus dulu, terpaksa bau, menyembah bau mulutmu manusia. tuh, bau mulut. Hidungmu Bau. dekat sama mulutmu, Pak. Minum dulu. Mulutmu Pak, bau menghina-hina agama orang lain. Pak Mario, Iya Anda, saya. saya Iya naikkan ke sayang. atas. Itu untuk menjadi contoh untuk yang lain, Pak. Seperti Iya. inikah adab kalian? Seperti ini Bukan adab kalian itu kayak ini, menghina terus. Makanya aku naik itu. Coba Bapak nanti boleh introspeksi putar. diri kalian nih. Bapak? Introspeksi diri kalian nih. Saya wanita, Apalagi Bapak ini laki-laki. Tapi ini Bapak kok lebih tua, banyak omong daripada tapi saya. belum tobat-tobat ini, Ibu Rifa ini. Oke, Bapak. Bundi Rifa Maaf, ini. Bapak, saya sudah menyediakan tempat untuk orang-orang. Iya. Itu seperti Jadi Bapak. Apakah saya itu? menobatkan, saya Tempat ini sampah, Bapak. menyadarkan. Silahkan Bapak ke tempat sampah, ya. Nyungsep ke bawah. Silakan, Pak. Oke. Tapi pertanyaan saya ini saya coba dulu masuk nggak di tema ini. Coba saya Silakan, Pak. pertanyakan dulu. Silakan diajukan saja. Insya Allah, walaupun di luar tema, kalau saya bisa jawab, saya akan coba usahakan jawab. Tapi saya tidak akan menjawab sesuatu yang memang bukan kapasitas saya, ya. Bunda Uni, siapa nama istri Adam ya? Nama istri Adam itu Hawa, Pak. Ada nggak termuat dalam Al-Quran nama Hawa? Seandainya di dalam Al-Quran tidak ada nama istri Hawa, kami mengetahuinya di literasi lain yaitu hadis. Di Al-Quran itu salah satu sumber primer kami, tapi bukan satu-satunya sumber primer. Jadi dalam Al-Quran tidak termuat nama Hawa begitu. Kalau isi Al-Quran memuat semua nama orang-orang penting, Pak. Ya, harusnya Bapak tanyakan juga siapa tetangganya Nabi Muhammad nanti. Bapak tanya lagi nanti siapa siapa tetangganya Siti Hawa. Ribet, Pak. Lagi pula tidak ada kaitan nama Hawa dengan akidah kami. Nah, seandainya Hawa tidak ada namanya, saya panggil dia istri Adam, itu tetap merujuk kepada orang yang sama. Bahkan di kitab Bapak tidak ada nama Hawa. Di kitab Anda tidak ada nama Hawa loh, Pak. Hawa itu nama dari Islam. Di kitab Anda bukan Hawa. Coba Anda perhatikan. Saya bingung kalian yang menggunakan kata Hawa itu dapat dari mana? Bapak dapat dari mana nama Hawa? Tidak, pertanyaan saya ada tidak nama Hawa di Al-Quran saya, bahkan di kitab Bapak tidak ada nama Hawa. Tidak ada di kitab Kristen. Mana? Coba buka. Coba tunjukin ayat berapa biar saya bukakan buat Anda. Kenapa tidak ada nama Hawa di Al-Quran? Ya memang tidak perlu diberikan nama di Al-Quran. Bahkan kami dapat informasi dari hadis kan, Pak. Informasi itu bukan cuma dari Al-Quran, hadis juga ada. Kenapa harus di Al-Quran? Lagi pula kan informasi yang harus kami ketahui bukan cuma Al-Quran, Pak, hadis. Contohnya tidak dikatakan sholat zuhur itu jam 2, jam sekian, nggak ada di Al-Quran. Tahu dari mana kami? Dari hadis. Di kitab Bapak memang ada nama Hawa, Pak. Kitab Al-Quran kan kitab penyempurna. Jadi mestinya Siapa bilang kitab Al-Quran penyempurna? Kitab Al-Quran itu bukan kitab penyempurna, tapi kitab sempurna. Tolong bedakan diksi penyempurna dengan sempurna. Kalau dikatakan penyempurna, berarti kitab sebelumnya itu tidak sempurna. Wahyu Allah, Taurat, Zabur, Injil itu sempurna untuk kaumnya Nabi masing-masing. Injil sempurna untuk Nabi Isa dan kaumnya, Taurat sempurna untuk Musa dan kaumnya, Zabur sempurna untuk Daud dan kaumnya, Al-Quran sempurna untuk rahmatan lil alamin. Al-Quran itu membenarkan kitab terdahulu. Bapak jangan nambah-nambahi dan mengada-ada diksi dalam Al-Quran lah. Kalau Bapak mau bicara pakai diksi Al-Quran, tunjukkan ayatnya. Iya, banyak. Al-Quran itu kitab sempurna, bukan penyempurna. Bapak bilang Tuhan ngasih ayat kepada Musa itu tak sempurna ayatnya. Oke, yang kedua. Bapak Paulus siapa, Pak? Enggak, Pak. Saya mau tanya nih. Bapak Paulus namanya siapa, Pak? Saya yang bertanya karena di situ narasumber. Lah, saya narasumber, tapi saya ingin mencoba membuka cara berpikir kalian yang mempertanyakan nama Hawa dalam Al-Quran saya. Lalu apa kaitannya dengan kebenaran Al-Quran dan hadis? Sementara ketika saya balik bertanya kepada Anda, sejak kapan nama Hawa ada dalam kitab Anda? Coba tunjukkan ayatnya. Ada nama Hawa dalam kitab Anda? Gini. Ada. Saya bingung dengan teman-teman Kristen ya. Kalian nanya-nanya nama Hawa dalam kitab kami, ternyata di kitab kalian nggak ada nama Hawa.
Coba Bapak lihat. Nih, Kejadian pasal 3 nomor 20. Bapak buka kitab Bapak. Ya. Bapak sih bacalah Bible tuh. Besok-besok Bapak belajar baca Bible, ya. Jangan Bapak ngada-ngada. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua kalau memang itu tidak bisa. Nih, tidak ada nama Hawa dalam kitab Bapak, yang ada Cafah. Ngapain Bapak pakai Hawa? Panggilnya Cafah. Bapak ketawa. Bapak pakai nama-nama dalam Islam. Di hadis kami dikatakan Hawa. Tiba-tiba Bapak pakai nama Hawa. Di kitab Bapak namanya Cafah. Kenapa nggak Bapak bilang Cafah atau If? Cafah. Katanya Khafah. Cafah. Khafah. Tiba-tiba jadi Hawa. Aneh ya kalian umat Kristen ya. Ngambil istilah Islam. Ngambil istilah Islam. Tapi tahu-taunya nanya-nanya ke kami. Saya bilang Al-Quran itu bukan satu-satunya sumber primer. Ada satu lagi, apa itu hadis. Banyak literasi yang kami tahu itu dari hadis kami, dari lisan Nabi Muhammad SAW. Bapak nanya-nanya nama Hawa. Seandainya Hawa nggak dikasih nama, kami bisa bilang bahwa dia istrinya Adam, nggak masalah, nggak merusak akidah kami. Tiba-tiba di kitab Bapak nggak ada Hawa, yang adanya Khafah. Kok tiba-tiba jadi Hawa? Jadi khaf, khaf, udahlah. Aneh kalian lah. Pertanyaan. Coba baca di Kejadian 3:20. Iya, kan saya bilang itu bukan Hawa. Bapak sih baca terjemahan. Entah kenapa kalian LAI itu menerjemahkan dengan pakai Hawa. Bapak baca bahasa aslinya. Bapak bisa bahasa Ibrani nggak? Kemana ini Bu? Narasumber kan siap menjawab. Loh, kan saya udah jawab. Ya, coba baca kitab Kejadian 3:20. Itu kan terjemahan, Pak. Bahasa aslinya kan bukan Hawa, Pak. Bapak nggak tahu nggak? Nih, saya bacakan nih. Nih, saya tunjukin datanya nih. Bapak lain kali makanya Bapak besok-besok baca Bible. Ya. Bapak tahu huruf khat? Khat. Dibaca dulu. Ini hurufnya apa? Hurufnya apa? Khat. Sama huruf waw, sama huruf he. Khafah, bukan Hawa. Kok jadi Hawa? Kok bikin lain sih kalau suruh baca Kejadian 3:20? Ini loh Pak, Bapak pakai bahasa Ibrani nah. Nih. Bapak bisa nggak bahasa Ibrani? Bapak baca bahasa Ibrani nih. Bapak baca bahasa Ibrani nih. Ini huruf apa ini? Nih huruf apa nih? Huruf apa nih? Narasumber. Vav. Hey. Hawa. Kok jadi Hawa? Saya suruh baca Hawa. Ini huruf apa ini? Ini lu. Nih. Ini huruf apa nih? Ini huruf apa? Enggak betul itu. Iya, mana nama Hawa? Kok bisa jadi nama Hawa jadinya? Saya bilang baca dulu ini. Khafah. Kejadian 3:20. Ini Kejadian 3:20, Pak. Nih Kejadian 3:20 nih. Bible huruf. Dibaca. Nah, ini kan makanya terjemahannya kenapa jadi Hawa? Hurufnya di sini apa ini? Ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Ini bahasa aslinya huruf apa ini? Saya berpedoman pada kitab saya. Ini huruf, iya ini kitab Bapak ini. Ini huruf apa? Alif, Dalet, Jimel, Hey. Mana huruf Hey? Coba Kejadian 4 ayat 1. Kejadian apa sama aja, Pak? Makanya kalian aneh ya. Kalian nama Tuhan kan. Kenapa ya nama orang tuh kan? Dengar ya. Dari Kepas jadi Petrus. Nama orang diterjemahkan sama kalian. Kenapa nggak pede dengan kitab kalian itu? Justru saya karena pede. Coba saya bilang tadi baca itu Kejadian, nggak mau dibaca. Tadi katanya Kejadian 3:20 sudah saya baca. Sekarang Kejadian berapa lagi? Kejadian berapa? 4 ayat 1. Kejadian 4. Nah, nih saya tunjukin. Baca. Iya, saya baca nih. Yang mana? Nih. Di sini ditulisnya apa di sini? Coba. Ini apa ini? Ini huruf apa? Ini saya tanya. Ini di sini tertulisnya Hawa. Di sini ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Kahos. Ini huruf apa? Loh, ini huruf apa, Pak? Pak, ini huruf apa? Pak, ini huruf apa, Pak? direspon aja, Pak. Tinggal dijelasin aja. Lah ini ya Bapak nggak tahu ini huruf apa. Masa Bapak paksa-paksa saya? Lucu Bapak nih. Ya kan bukan. Ya udah kalau gitu Bapak belajar dulu sana, Gi.
Ya. Coba pertanyaan kedua. Silakan. Pada abad keberapa Adam diciptakan menurut Al-Quran? Tidak disebutkan abad keberapa. Tapi dalam Al-Quran tertulisnya begini. Lah emang Bapak tahu abad keberapa Adam diciptakan? Kok jadi narasumber? Ya, saya belum lahir, Pak. Jadi saya nggak tahu. Di Al-Quran juga tidak disebutkan abad keberapa. Masa saya sok tahu? Berarti Iyalah, kami nggak boleh sok tahu, Pak. Masa saya belum lahir? Adam diciptakan, yang mana saya tahu? Jadi saya waktu itu udah lahir. Baru saya bisa sebutkan tahunnya. saya kasih pertanyaan yang sangat 1001 pertanyaan untuk Anda hari ini. bisa. Mungkin ada pertanyaan, mesti ada penjelasan. Ya, Oke. yang betul-betul ingin ke tema prioritaskan. Yang mau main-main ke Bapak ini, jadikan aja nantilah acara-acara ini, acara-acara lucu-lucuan aja. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Baik, Tapi baik. narasumber Keluar dari itu tema. bisa menjelaskan itu. Oke. Pak, saya Enggak, tidak Pak. mengizinkan menghujat Nggak narasumber. mampu saya jawab pertanyaan Bapak. Menakutkan Nah, pertanyaan Bapak. Menggoncang iman kami. Tergoncang imannya Lisa gara-gara Bapak. Ya, Pak ya. Makasih Bapak sudah mampir. Maksudnya wanita Islam dan Kristen itu maksudnya apa, Mbak? Nah, bagus Judulnya sekali ya. pertanyaan Bapak. Maksud saya itu, Mbak, apakah perbedaan, apakah persamaan? Maksudnya gimana nih judulnya, nggak paham saya. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Bapak masih bingung di sini kenapa ada wanita di Islam dan Kristen. Iya. Itu judul, Pak. Judulnya itu agak kepanjangan sehingga tidak semua. Kalau seandainya semua dituliskan kira-kira begini judulnya. Bagaimanakah kedudukan wanita di dalam agama Islam dan di dalam agama Kristen? Tapi karena kepanjangan kita singkat wanita Islam dan Kristen. Nah, Komal ini adalah tempat kita mengedukasi dalam ranah teologi dan Islamologi juga Kristologi, di mana kita membahas seputar keyakinan, doktrin, agama, isi kitab suci dan yang mencakupi hal tersebut. Tema kita kali ini membicarakan tentang bagaimana sih kedudukan perempuan dalam agama Islam, bagaimana sih kedudukan perempuan dalam agama Kristen, kurang lebih seperti itu Bapak. Silakan dilanjut. Maksudnya kedudukannya apa di segi perbuatannya, apa di segi ibadahnya, gimana maksudnya? Kedudukan ini Maksudnya posisi, Pak. Apakah wanita di dalam Islam Kristen itu dimuliakan atau dihinakan, diberikan hak yang sama, atau jangan-jangan justru dijadikan sebagai objek atau properti yang hanya sebagai apa? Sebagai pemuas nafsu belaka. Kita buka dan kita kupas tuntas. Ya mungkin nggak ada bedanya wanita mau di Islam kalau udah dinikahi jadi istri, yang jadi istri jadi pembantu suami untuk dalam segala hal. Maksudnya ini kedudukan gimana? Cuma kedudukan. Jadi kalau di Kristen begitu ya? Jadi Ya, kalau di Kristen Islam. istri jadi pembantu ya setelah menikah ya? Bukan pembantu, membantu suami dalam segala hal. Misalnya beribadah sama-sama Membantu beribadah. suami dalam segala Atau hal. Gini Mbak, saling menasehati. Kalau suaminya salah, dinasehati sama istri, kan jadi dua, suami dan istri. Masa coba, bukan kedudukan dalam arti membantu itu apa udah jadi pembantu? Logika Mbak, bukan kata membantu itu jadi pembantu. Terus Emang itulah yang Mbak ketahui, kalau udah namanya membantu jadi pembantu. Beda Mbak, membantu itu menolong. menolong Bukan apa? membantu. Kan saya bilang tadi, kalau perempuan itu jadi istri, udah menikah sama jadi membantu, bukan jadi pembantu. Ada ada membantu. Paham Bu, paham ya. Saya membantu apa, akan Pak? gini Mbak, ini edukasinya seakan-akan wanita Islam lebih mulia. Enggak, coba kita cek di KPKP wanita mana yang paling banyak. Jujur Mbak, kita seharusnya kasih. Saya jujur Pak. Pemain atau pembuat film porno di Indonesia didominasi oleh agama Kristen. Nah, coba. Enggak usah Mbak, film porno. Tunjukin data boleh nggak? Boleh tunjukin data nggak? Boleh. Kenyataannya, coba Mbak keliling Indonesia. Pak Simon, Iya, tadi kita maksudnya sepakati. Lihat tangan saya, Pak. Saya bukan gini Mbak, bukan pakai data, bukan pakai layarnya sampaikan 2K teman-teman, agar room kita kuat dan juga penanganannya lebih luas. Pak Simon, perhatikan tangan saya.
Tahan, Pak. Coba Mbak. Nggak usah Bapak pakai data tahu- pada saya, pakai kenyataan. Kenyataan. Kenyataan apa? Bapak sering jajan ya? Bapak sering pergi ke tempat prostitusi ya? Ya karena saya sering Oh, melihat-lihat. Bapak sering. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dede Min. Jadi karena saya sering dalam kendaraan. Jadi Bapak sering pakai itu perempuan yang muslim Bapak pilih. Karena kalau yang Kristen nggak enak lagi gitu. Di dalam ini nggak usah munafik lah Mbak, nggak usah Aduh, munafik. Coba suami kita siapa tanya. ini? Aku nggak ikut-ikut ya. Ya dibully lah, masa enggak pula? Iya, saya jujur daripada. Anda lihat. Kalau di Kristen main ke tempat prostitusi itu dosa nggak Pak? Kalau saya bawa mobil, saya kadang singgah ngopi di pinggir jalan. Saya jujur, Mbak nggak Bapak jujur. pakai itu perempuan. Pura-pura nggak tahu sambil ngopi Mbak. Sambil ngopi nggak Bapak tahu. pakai perempuan. Bukan pakai, inilah bahasa yang baru saya ucapkan udah ditambahi, itulah kebohongan. Bapak bilang di tempat KPKP justru perempuan yang banyak jual diri itu kan perempuan muslim. Dari mana Melihat. Bapak tahu? Bapak sering melihat. Dari mana Bapak tahu kalau dia muslim? Bapak tes syahadatnya. Gini sambil ngopi. Ngeri. Lah Rikana itu pakai jilbab Kristen. Bu Hana itu pakai jilbab Kristen. Nah inilah, nggak usah lari kayak orang berdosa kita. Kita omongin orang diri kita aja. Saya kita bilang tidak semua perempuan berjilbab itu adalah Islam. Contohnya kalian Kristen banyak berjilbab. Dari mana Anda tahu bahwa perempuan pesundal itu semuanya adalah Islam? Udah dites syahadatnya. Sambil ditiduri gitu dites syahadatnya gitu. Oke lah Mbak, lain lah. Oke lah itu. Buang aja itulah. Kadang kita nggak. Ya, biar ibu bisa mengajarkan, ibaratnya kalau memang betul kedudukan wanita Islam itu lebih banyak, ibu mengajarkan wanita-wanita yang tersesat. Itu maksud saya, bukan saya bilang wanita Kristen lebih ini, tapi dalam jangan bilang kedudukan di istri lebih gimana. Kedudukan istri di Kristen kalau udah jadi istri itu membantu suaminya. Bukan saya bilang memasak, menyapu. Coba saya konfirmasi dulu. Kalau istri di agama Kristen dapat hak yang sama nggak sama perempuan laki-laki? Di Kristen hak tetap sama. Oke. Boleh nggak istri minta cerai kalau suaminya itu nggak kasih makan? Namanya cerai nggak bisa. Kejam kali ajaran kalian ya. Karena Sudahlah nggak dikasih makan sama lakinya, nggak boleh pula minta cerai. Gini Mbak, tidak boleh. Itulah pegangan hidupnya, tidak boleh dipisahkan kecuali karena teman itu. Emang Mbak nggak berpegangan Walaupun pada nggak dikasih Al-Quran? nafkah. Gini Mbak, gini banyak ibaratnya gini. Sedangkan dikasih nafkah aja kadang berselingkuh. Nggak usah bohong Bu. Hah, Udah pandai dikasih pun. nafkah. Pertanyaannya kalau sudah selingkuh boleh nggak minta cerai? Kan omongan ibu kadang sedangkan tidak dikasih nafkah aja udah diberikan masih selingkuh. Itulah sifat perempuan ibaratnya, sifat yang jelek. Kok nyalahin perempuan? Jadi Sifat kalau yang perempuan, jelek, jadi bukan kalau yang seandainya istri Anda selingkuh, boleh nggak bercerai? Karena ibu tadi bilang kalau nggak dikasih nafkah cerai, inilah belum dia. Saya belum kan omongan bertanya, kalau seandainya perempuan Kristen dicintai dalam Kristen, misal istri Anda nggak mau menafkahi, ditampar bolak-balik pipi kiri pipi kanan, boleh nggak istri Anda minta bercerai dari Anda? Oke. Nah, coba tidak boleh dipisahkan kecuali. Inilah yang nggak maunya kami jadi Kristen, bonyok sama laki tapi nggak boleh minta cerai, ngeri kali kalian. Itu melihat kejelekan. Emang kejelekan ibu nggak ada, kejelekan wanita Muslim nggak ada. Loh, kamu tahu tidak? Waktu COVID kemarin, Eropa, Amerika Serikat, tingkat KDRT terhadap seorang istri atau perempuan itu meningkat. Apa solusi dari Tuhanmu ketika perempuan di KDRT di dalam rumah tangga orang Kristen? Apa solusi dari Tuhanmu? Gini Bu, itu karena nggak mendengarkan firman Tuhan. Coba. Ya terus apa solusi bagi mereka? Bonyok. Kalau orang mendengarkan firman Tuhan, nggak bakal terjadi.
Itu Iya, itu masalahnya manusia tidak sesat. semua orang Kristen mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, apa solusi Itulah. dari Tuhanmu? Gini, Yang Bu. tidak mendengarkan firman Tuhan lakinya yang nampar bolak-balik, nggak dikasih nafkah. Bininya jadi korban. Pertanyaannya, bagaimanakah solusi untuk seperempuan yang bonyok sama lakinya itu? Dengar dulu, A. Bu. Dengar dulu, Bu. Terima kasih aja udah dibonyokin. B. Dengar, Bu. Pikul Dengar, Bu. salib. Dengar, Bu. C. Boleh bercerai. B. Jawab. Makanya ada firman Tuhan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang masuk dalam kerajaan surga, paham? Berarti Pak, sebanyak ini umat Kristen banyak masuk neraka. Berarti Yesus bukan juru selamat lah. Dengar langsung potong-potong, giliran ibu dipotong langsung wih. Itu Pak jangan nangis lah. bukan nangis, saling menerangkan. Jadi gini, Bu, biar kita paham. Jangan, ini judulnya kan wanita Islam dan wanita Kristen. Coba sok, ada enggak manusia itu, perempuan laki-laki yang pingin dirinya salah? Enggak kan? Ada Pak, Coba gini, para psikopat. gini, Bu. Orang-orang Gini, Bu. psikopat adalah orang-orang yang tidak memiliki empati di dalam dirinya. Jadi, Mereka justru kalau bangga dengan perbuatan salah mereka. Mereka adalah psikopat. Kalau menurut Ibu yang kawin kontrak gimana? Kawin kontrak emang kenapa? Nah, Setelah kan? Tidak ada istilah kawin kontrak dalam Islam. Islam itu adanya pernikahan dengan rukun-rukunnya. Tidak ada rukun salah satunya adalah kawin kontrak. Enggak, maksud saya istilah itu kan. Kawin kontrak. Itu Istilahnya gimana, aja udah Pak? salah. Masa kawin dikontrakan? Kawin itu di hotel, di Iya, masjid, enak. Sorry, kawin jangan dikontrakan lah. Kalau bisa rumah sendiri lah. Saya lebih senang kayak gini. Gini. Nah, coba. Gimana ya? Padahal Gimana, orang yang lebih paham tuh kadang kebanyakan. Jadi senyum mbaknya nih. Mbak apa namanya? Yang jadi Namanya Mbak Cahyono. Bapak Bapak lanjut aja Pak diskusinya, nggak apa-apa saya senyum Pak. Enggak, maksudnya saya dulu di Kalimantan, Mbak, di Kalimantan. Mbaknya di Kalimantan mana ini? Baru lebih kenal lagi. Mulai. Bukan, ini lah baru Cukup lah Bapak. Pak, bini Bapak nonton. Udahlah Bapak mengaku Bapak sering. Pak, saya sudah takut sama Masa Bapak. saya nggak bisa saya kenal, Mbak. Ini Mbak Uni Rifani. Nggak usah lah kita kenal Pak. Seriusan nggak usah lah kita kenal. Mbak Rifani langsung sembuh. Padahal asik loh, santai. Cemburu kali Pak saya Pak. Oke, Mbak. Maksud saya, udahlah. Orang yang menjalankan punya dia akan mendapat apa yang dia sudah, ya kan? Kita nggak usah nyalahkan ini apa ini. Kedudukan perempuan tuh yang saya tahu kalau udah jadi istri suami membantulah ke hal yang baik. Bukan apa sih kedudukan orang sana? Apa sih kedudukan orang sana? Maksudnya lebih mantap lagi lah atau apa? Kalau gini Mbak, kalau kedudukan tuh sama nggak ada mungkin. Masa Mbak Mikana lahir di mana dulu? Mikana. Itu Bapak kenapa Pak? Bapak tuh punya masalah apa sebenarnya ini? Bapak naik ke sini tuh ngapain? Di sini tempat diskusi lintas agama. apa Mbak? Bukan masalah. Pak Simon naik ke sini mau berdiskusi lintas agama atau hanya terpersona dengan wajah-wajah kami yang cantik-cantik ini? Bapak sih kebiasaan. Ini saya kasih Bapak dalil dalam kitab suci Bapak. Coba Bapak buka Bible, belajar yang banyak. Buka dalam Efesus pasal ke-5 nomor 24, saya bacakan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat di kitab Bapak ini mengatakan istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Pertanyaannya, kalau ada suami yang suruh istrinya jual diri, boleh lawan atau tidak? Iya, karena kan Mbaknya baca sepenggal. Emang. Saya kan tanya. Kalau itu Di sini kejadiannya. tertulisnya begini. Enggak, tertulisnya begini, Bapak perhatikan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ini macam kepada Tuhan loh, Pak. Ya, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk bersundal dan ternyata istrinya bilang enak, apa menurut Tuhan Anda ini, Pak? Bagaimana kedudukannya dalam agama Anda? Paham. Suaminya suruh bersundal, istrinya pun menikmati karena mereka dapat uang dari sana. Apakah ada kejadian seperti itu? Ada.
Suami menjual istrinya untuk menjadi pesundal. Nah, dalam agama Kristen bagaimana kedudukannya ini? Tangkap polisi nanti, tangkap polisi. Jangankan Kalau Tuhan polisi. ketahuan, yang saya tanya dalam agama Anda. Ya jangankan Tuhan, polisi ditangkap, apalagi Tuhan. Kita baca teman-teman ya. Dasar dalil yang saya bawa adalah karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Dalam segala sesuatu tidak ada pengecualian. Makanya saya tanya, ketika ada suami yang menampar istrinya sampai copot giginya, Papa diam dulu. Ketika ada seorang suami dalam agama Kristen menampar istrinya sampai copot gigi istrinya, bonyok wajahnya, sampai patah tangannya, apakah boleh si istri minta cerai, Pak? Silakan jawab. Silakan perempuan-perempuan Kristen yang di bawah menjawab. Ketika kalian adalah perempuan-perempuan Kristen, ditampar, nggak dinafkahi, suami kalian selingkuh, atau tak potong tangan kalian sebelah karena dihajar sama suami kalian yang kasar, bolehkah kalian minta cerai? Typing aja di bawah. Kabur bapaknya. Nah, jadi begini teman-teman. Umat Kristiani itu anti perceraian. Tetapi tidak ada solusi ketika permasalahan terjadi menimpa seorang wanita yang dihajar, dihantam oleh suaminya. Kenapa? Doktrinnya tidak boleh bercerai. Bagaimana dalam Islam? Perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Tetapi Allah membolehkan perceraian jikalau kondisinya memang mengharuskan. Bahkan dalam Islam, syariat Islam itu bukan untuk memberatkan, tapi menjadi solusi. Ya, itu dalam Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu, Bapak Kristen atau Muslim? Saya Katolik. Mengapa Bapak mengucap salam? Bunglon. Ya, Buka kameranya, Pak. Tidak boleh mengucap salam dalam kitab Anda, Pak. Ikutilah ajaran Kristus Anda, Pak. bagaimana, Mbak? Hah? Dalam iman Kristen, tidak boleh mengucap salam kalau orang-orang yang Anda hadapi tidak seagama dengan Anda. Dalilnya dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Kami tidak membawa ajaran Kristen, bahkan kami menyiarkan ajaran yang berbeda dengan Kristen. Maka sejatinya Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada kami. Kami hanya mengingatkan, Pak. Loh, kalau masalah cuman istilahnya assalamualaikum juga sudah berarti tidak bisa. Gebrak meja. Bapak sudah tahu arti salam itu apa? Pak, Oh, di sini kalau Bapak begitu membuka berarti Bapak, ini tahan Mbak dulu. ini coba. tahan. Silahkan merespon. Enggak Sama ini kita malam hari ini atau ada yang ditanyakan? yang Mbak bilang yang tidak bisa ini berarti bersalaman sama Muslim sama Kristen enggak bisa dong. Kitab Anda yang bilang begitu. Saya ingatkan Anda dengan kitab Anda dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, Pak. Yesus yang ngajarin begitu buat kalian. Kami ini kan umat Islam. Umat Islam ini umat yang toleransi. Kadang saking baiknya kami ingatkan kalian supaya jangan langgar kitab kalian. Salah satu pelanggaran yang Anda lakukan barusan mengucapkan salam kepada orang yang tidak seiman dengan Anda. Karena dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 tidak boleh ucapkan salam kepada orang yang tidak seakidah dengan Anda. Kami ingatkan Anda, kalau kami umat Islam tidak terlarang kami berbuat baik kepada kalian selagi kalian tidak menyerang kami, tapi kami tidak diberikan kewajiban mengucapkan salam kepada kalian. Begitu. Betul. Nah, ini bedanya ini Mbak, ini saya bertanya ini wanita Islam dan Kristen ini maksudnya Islamnya apa, Kristennya apa nih? Ya, dalam kami, saya pribadi membawa materi tentang kedudukan perempuan Islam dan Kristen. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara Kristen, saudari-saudari Kristen selalu menyerang umat Islam dengan menuduh bahwa perempuan di dalam Islam itu tidak dihargai. Maka saya membukakan data. Potong dulu, Kristen yang mana? Ya, Kristen yang banyak yang berhadapan dengan saya. Selesaikan dulu ini, Pak. Bapak dari tadi sudah menyimak kan? Gak usah potong-potong, Pak. Artinya orang-orang Kristen yang membenci ajaran Islam, yang datang dari para pelaku penganut Islamofobia. Jadi kami sekaligus menjawab itu untuk meluruskan bahwa itu tidak benar. Bahwa
kami umat Islam ini sangat dimuliakan sebagai seorang wanita. Itu adalah materi yang saya bawa untuk kali ini, Pakku. Nah, saya membandingkan di dalam agama Katolik bagaimana keadaan perempuan. Karena saya menemukan ayat-ayat justru perempuan dalam agama Katolik itu direndahkan gitu, Pak. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas kalau Bapak sudah siap diskusi dengan saya. Silakan, Pak. Nah, ini Mbak, yang maksudnya sejenis apa yang perempuan Katolik ini direndahkan ini? Maksudnya tolong yang dijelaskan. Contoh dalam kitab Bapak, ketika Adam tergoda, Hawa tergoda, kenapa hanya Hawa yang terkutuk? Adam nggak dikutuk. Itu kan penghinaan terhadap perempuan tuh, padahal mereka sama-sama tergoda tuh. Coba Bapak buka dalam kitab Kejadian pasal ketiga. Kenapa cuma perempuan yang berdosa? Kenapa laki-laki tidak berdosa? Contoh, nah kita baca dalam kitab Bapak. Dalam kitab Bapak, di kitab Kejadian dituliskan bahwa perempuan itu, Pak, diberikan satu kutukan, kalau boleh dikatakan sakit dari Tuhan. Bahkan sakitnya itu ketika perempuan berjuang melahirkan seorang anak dan ternyata melahirkan itu ditambahkan penyakitnya oleh Tuhan Anda. Saya bingung. Kenapa hanya perempuan yang diberikan rasa sakit untuk melahirkan? Kenapa kalian laki-laki tidak merasakan kesakitan juga? Bikin enak-enak, giliran yang melahirkan kami, Tuhan kalian yang bikin jadi sakit. Kenapa kok Tuhan Anda sekejam itu, Pak? Silakan. Jadi perempuan Islam tuh nggak sakit. Di dalam Islam, sakit mengandung itu, sakit bersusah payah melahirkan itu bukan sebuah kutukan dari Tuhan, tapi bahkan bisa menjadi rahmat karena bisa menggugurkan dosa, bahkan mendapatkan pahala ketika kami bersabar dengan rasa sakit. Kalau di kitab Bapak kan tidak. Kitab Kejadian pasal ketiga nomor 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan yang gak enaknya lagi ini, Pak, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Enak kali Bapak ya, sebagai Katolik ya. Bini Bapak mengandung sakit-sakitan, dia birahi sama Bapak, Bapak berkuasa pula sama dia. Padahal Bapak juga ikut sebagai laki-laki makan buah pengetahuan baik dan buruk. Kenapa Tuhan Bapak kok begitu banget sama perempuan ya? Kalau ibunya perempuan loh. Bu, kalau begitu di seluruh Indonesia ini saya tanya, yang paling banyak kawin cerai itu janda sana sini paling banyak tuh orang Muslim, Mbak. Coba datanya, Pak. Coba tunjukkan data kepada saya bahwa yang paling banyak kawin cerai adalah umat Islam. Oh, biar data nggak ada. Coba di mana-mana. Kalau gitu Bapak asumsi, tunjukkan data. Kalau punya data ya, mungkin tunjukkan data. buku begini. Tunjukkan data. Iya, saya minta data. Di mobil sementara istirahat jam kerja ini. Makanya kalau begitu Anda barusan itu cuman asumsi liar. Maksudnya asumsi liar maksudnya gimana? Asumsi liar, sembarangan ngomong, nggak baca apa-apa tapi udah bicara, sok tahu. Loh, karena tema kamu ini kan, makanya saya naik di room ini, Mbak. Apa? Anda bilang yang paling banyak bercerai itu adalah umat Islam. Mana datanya? Loh, sampai di berita-berita itu bukankah itu, Mbak? Saya tanya kamu nih. Di Amerika Serikat, agama Kristen Protestan memiliki tingkat perceraian yang tinggi, yaitu sekitar 51%. Tuh. Ya paling agama Muslim. Ya mana datanya? Coba agama Kristen, coba Mbak. Itu mana datanya? Saya ini bukan pembantu Anda suruh-suruh. Anda yang buang air besar membawa syubhat, bawa datanya. Ibu ini kan yang buat room. Pada tahun 2000. Wajar dong Ibu jelaskan sama kami yang orang awam ini. Saya bingung dengan orang-orang seperti Anda. Air ludah dahulu baru data. Minimal pelajari dulu, Pak. Perceraian di Kristen itu katanya enggak boleh, tapi justru kalian juga banyak bercerai. Ini yang munafik namanya. Kalau di Islam itu perceraian loh, berarti boleh bercerai di Kristen? Boleh. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kalau Katolik belum enggak boleh. Tunjukkan kalau di Protestan itu boleh bercerai pakai ayat apa? Coba. Kalau namanya orang Kristen bisa, kalau agama Katolik. Dengar ya, baru kali ini saya dengar orang Kristen mengatakan boleh bercerai. Yang gimana dulu? Bentar dulu, teman-teman dengar ya, yang Kristen jangan kecewa kalian dengan Bapak ini. Bapak ini yang bentar dulu, Pak. Bapak ini yang bilang kalian Kristen boleh bercerai, bukan saya loh ya. Kalian kalau mau marah sama Bapak ini aja, jangan sama saya. Boleh.
Jadi artinya Bapak ini bertentangan dengan mayoritas Kristen yang lain yang mengatakan tidak boleh bercerai. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai. Bapak ini boleh bilang bercerai. Bukan saya yang bilang ya. Jadi Namanya Bapak ini orang bilang Kristen, boleh bercerai. dengar dulu Mbak. Namanya orang Kristen, biarpun Katolik, kalau namanya sudah selingkuh, perempuan ini selingkuh, kawin sana sini, boleh kami cerai. Diizin sama Oke. diizin pendeta. Diizinkan sama pendeta bercerai. Berarti Kristen memperbolehkan perceraian ya? Ya memang tidak boleh. Apa ini katanya boleh? Terus nggak boleh. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Ya, maksudnya agama Katolik. Saya bingung ya. Bapak bilang di Kristen boleh, di Katolik nggak boleh. Bapak ini mau mewakili Katolik atau Kristen? Bingung Ya. saya. Saya ini Katolik. Lah di Katolik boleh nggak cerai? Nggak boleh, nggak bisa. Kalau selingkuh? Ya selingkuh ya dikasih ini dulu, kasih dia bertobat dulu. Berarti nggak boleh cerai. Nggak boleh sampai mati. Bonyok, bininya ditampar, putus tangannya nggak boleh cerai. Maksudnya baunya dipukul kah? Ada KDRT, seorang wanita Kristen dihantam sampai bonyok mukanya, tangannya patah. Boleh nggak perempuan ini minta cerai di Katolik? Nggak boleh. Bonyok lah kalian umat Kristen yang perempuan ya. Makasih Pak. Bunda, berarti pilihan aku tepat ya Bunda ya, memilih Islam ya Bunda. Tepat memilih Islam, karena di Islam itu Allah itu maha adil. Ya maha adil, karena adilnya bisa cerai sana sini, kawin sana sini kan? Coba tunjukin kalau kami boleh cerai sana sini dan kawin sana sini. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Anda tahu tidak hukum dalam Islam itu? Perceraian itu boleh bukan berarti dianjurkan. Kata boleh artinya tidak dilarang, dianjurkan artinya disuruh. Bercerai itu sesuatu yang dibolehkan, bahkan dalam kitab perjanjian lama boleh bercerai, bahkan Musa memberikan surat perceraian bagi mereka orang Yahudi yang minta cerai. Dalam Islam perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, tetapi hukum dalam Islam itu tidak membuat manusia jadi bodoh. Karena dalam Islam ketika ada seorang istri harus taat kepada suami, tapi tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan dan kezoliman. Karena Allah perintahkan kami mencintai diri kami, maka boleh khulu. Ketika suaminya tidak menafkahi, suaminya main kekerasan, suaminya berjudi, suaminya main perempuan, maka di Islam diizinkan untuk meminta khulu. Tapi di Kristen nggak boleh. Mau hancur itu perempuan, mau bonyok mukanya, nggak dinafkahi, lakinya selingkuh, si perempuan pikul salib, mati-matilah kalian. Itulah Kristen. Tidak ada solusi dalam setiap permasalahan. Makanya banyak orang yang nggak mau menikah, tidur dulu, skidi papap dulu, sorry bahasa saya, tidur dulu karena tidak mau bercerai. Kenapa? Kristen nggak bolehkan cerai. Makanya banyak kumpul kebo di Amerika sana. Banyak kumpul kebo karena mereka tahu setelah menikah mau perempuan ini kayak manapun bentuknya aku nggak boleh cerai. Ketika aku menikah dengan laki-laki ini ditampar pun aku bolak-balik. Kalau mabuk dia pulang tiba-tiba minum amar aku ditampar, nggak boleh minta cerai. Akhirnya apa? Mereka kumpul kebo. Tuhan kalian itu memberikan solusi apa atas permasalahan ini? Apa solusi dari Yesus ketika perempuan tidak dinafkahi oleh suaminya, ditampar bolak-balik, diselingkuhi? Apa solusi dari Yesus? Apa? Menderitalah kau di tangan lakimu. Itulah solusi Yesus. Bersyukurlah kami menjadi muslimah. Kami tidak diizinkan menderita dan menzolimi diri sendiri. Coba ayat berapa sih Mbak? Coba bacakan ayat berapa itu dibacakan yang perempuan salib itu? Perempuan pikul salib. Oh, saya kasih Anda data ya. Coba. Nah, saya bacakan beberapa ayat untuk Anda. Tolong Anda perhatikan. Efesus pasal kelima, nomor 22. Di sini tertulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami,
kasihilah istrimu. Ini kalau dikasih. Kalau enggak, si istri tetap tunduk. Karena tidak ada di sini tertulis kalian boleh meronta dan membantah ketika suami kalian tidak mengasihi. Di sini perintahnya tunduklah kepada suami akan segala sesuatu. Lanjut di ayat lain, bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen itu kasih karunia karena tauladan Yesus pikul salib. Mana datanya? Ini datanya. Duh, Anda baca Pak kitab Anda besok-besok ya. Aduh, ya ampun. Nah, mari kita bahas teman-teman. Coba buka di 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Judul perikopnya, penderitaan Kristus sebagai tauladan. Ngeri jadi orang Kristen harus menderita. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah. Bapak lagi ngomong di mute, saya lagi ngomong juga gantian. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah, ini menurut si Petrus, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak dia harus tanggung. Seorang istri yang tidak harus ditampar, itu kasih karunia menurut agama Anda. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Menderita kalian sama kayak Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas cacian. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwa. Yesus pikul salib, kalian harus ikuti tauladan Yesus. Pikul salib juga, menderita. Untung ukti jadi Islam, menderita di Kristen itu. Nah, yang saya suruh tadi ini Uni Riva, yang perempuan pikul salib, itu ayat yang keberapa? Kan saya tunjukkan dalam Itu dari 1 Lumba Petrus. itu. Jangan Lah, kan sembarangan, ayat orang itu. Kristen bukan sembarang-sembarang, orang Katolik bukan Lah, sembarang-sembarang. ya udah Bapak baca sendiri ya. 1 Petrus Loh. pasal 2 nomor 18. Bila perempuan pikul salib, itu perempuan siapa? Saya bacakan ya. Iya, coba Anda baca, ini dalam kitab Anda, perempuan itu ketika ditampar, dihajar, tak dinafkahi, dia harus melawan atau tidak melawan? Tidak boleh melawan. Kenapa? Karena menurut ajaran Kristen kasih karunia kalau kalian itu menderita. Karena Yesus memikul salib, kalian pun harus sama. Karena Yesus di tiang salib menderita, itu adalah suri tauladan kalian. Dalilnya mana? 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Perikopnya apa? Perikopnya adalah tentang apa? Tentang nih, ini perikopnya jelas nih. 2 Petrus. Makanya dari tadi simak lah Pak. Masa saya ulangi lagi? Sorry, 1 Petrus. yang Saya itu baca sekali. Saya itu jujur ya Pak. Saya kalau baca Bible sekali, saya harus membaca Al-Quran 5 lembar Pak, kafaratnya. Karena Bible ini ayat yang agak aneh-aneh, ngeri-ngeri sedap. Berdosa saya baca-baca kayak gini. Bapak memang baca Mbak perikopnya. berdosa, karena memang Mbak ini sudah Dalam berdosa. kitab Anda itu banyak kata-kata hinanya Pak. Kayak kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya kayak kuda. Astagfirullah. Kafarat saya baca Bible nih. Harus baca Al-Quran. Jadi semakin baca Bible, semakin banyak tanggungan bacaan Al-Quran saya nih. Biar saya ndak ODGJ. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Di sini tertulis perikopnya nih. Saya tunjukkan sama Bapak nih. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Tuh. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bahkan di sini diajarkan untuk tunduk patuh sambil ketakutan bagi hamba-hamba. Perbudakan pun diajarkan di kitab kalian. Ngeri loh. Nah, sedangkan istri-istri dalam agama kalian kan tidak boleh melawan. Ditampar diam, dijinai diselingkuhi diam, nggak boleh minta cerai. Itu kan sama dengan pikul salib seperti Yesus. Karena ternyata dalam Kristen menderita itu kasih karunia Tuhan. Makanya banyak-banyak kalian menderita. Memang orang Kristen Katolik memang ditaati sama suaminya.
Ditaati, dituruti. Apa itu maksudnya? Bapak Loh. Ini Tadi saya kasih apa Bapak. yang ngomong Bapak tadi? kasih, saya kasih data lagi. Sama Pak Mali itu. Enggak, Dia nggak ngerti. tadi kan bilangnya Nih, Bapak baca nih. Bapak Katolik Kan ya. memang namanya kami Bapak kan orang Katolik. Kristen, Nih Bapak Katolik. Ah, memang saya ambil dituruti, data. ditaati sama Nih. suaminya. Iya Bapak baca ini nih. Katolisitas.org. Memikul salib mengikuti Yesus. Tuh, pikul salib. Di dunia yang serba praktis dan cepat ini, berkembang mental untuk menolak segala bentuk ketidaknyamanan. Jika ketidaknyamanan saja ditolak, apalagi penderitaan. Dunia menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihilangkan. Bahkan di kalangan umat Kristen sendiri, ada sejumlah orang yang berpendapat bahwa tanda seorang benar-benar dikasihi Tuhan ialah jika ia tidak lagi menderita. Namun gereja Katolik tidak mengajarkan demikian. Salah satu alasannya adalah karena perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dicatat dalam Injil hari ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10:38. Salib atau penderitaan tuh, Kristen ngajarin menderita tuh, merupakan jalan yang harus kita tempuh tuh. Menderita tuh Kristen tuh. Loh, kok Bapak geleng-geleng? Ini Katolisitas loh, Bapak katanya Katolik. Iya. Katolisitas.org. Tuh. Ngeri loh jadi orang Kristen harus menderita, nggak mau saya. Untung saya bukan Kristen. harus pikul salib, menderita Memang itu kasih Alkitab karunia. kami orang Kristen itu lebih lengkap daripada punya kalian. Lengkap apa? Emang nama Bapak Paulus siapa di kitab Semua Bapak? ada. Ya udah, Bapak Paulus siapa? Tanya lagi. Katanya lengkap. Loh, Tanya Bapak Paulus nggak tahu. tapi punya kami kan lengkap tuh kan Mbak. Kalau lengkap artinya ada nama Bapak Paulus. Bapak Yesus aja ada Santo Joseph bapak tirinya. Saudara tiri Yesus aja ada, kenapa Paulus nggak ada bapaknya? Ini ketawa dia. Kok ayat, coba baca ayat berapa bilang Yesus ada bapak tirinya siapa? Loh, nggak tahu dia kalau Yesus punya bapak tiri. Astagfirullahaladzim. Ya, yang aneh-aneh. Bapak tahu tidak siapa Santo Joseph? Kalau saya tanya Mbak ini, Iya, oke, saya tanya. pernah ini Bapak- Mbak lihat muka Muhammad? Saya belum pernah lihat Nabi Muhammad. Bapak, Hah? Bapak tahu Berarti tidak Bapak- siapa berarti- Santo Joseph? Berarti Mbak ini percaya siapa? Saya percaya kepada Nabi Muhammad sebagai nabi. Pernah nggak lihat Muhammad? Belum pernah. Sudah kita bahas yang lain saja sudah. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Tunggu dulu, Bapak nggak tahu kalau Yesus punya bapak tiri? Memang nggak tahu siapa. Astagfirullahaladzim. Nih saya kasih Bapak data. Ketawa dia. Astagfirullahaladzim. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. La ilaha illallah. Dia nggak tahu kalau Yesus punya bapak tiri, guys. Oke, saya kasih Bapak data ya. Coba bacakan. Iya. Soalnya maklum Mbak ya, saya ini orang awam Iya. biasa saja, cuman Iya, tapi Bapak Mau jangan ketawain ya, ini Bapak aja, nanti kena iya. marah sama Kristen lain loh. enggak Masa lah. Bapak nggak tahu Tuhan Bapak punya bapak tiri? Saya aja tahu loh nih. ang. Bapak baca ini ya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak sampai kemana siapa? Ayo, Bapak pasti nggak tahu ini. Jadi di sini Baca dong, kok scroll bagaimana? banyak. Ya banyak kali, masa mau dibaca Yosia memperanakan Yekonya. Yekonya memperanakan siapa namanya Satiel memperanakan Abihud. Banyak kali Pak, membuang-buang waktu kita. Saya tunjukkan aja sampai akhir anak siapa Iya. kemudian. Kasih turun Nih. aja lah kalau Eliud, jangan Bapak sini dulu. Eliud memperanakan Eleazar memperanakan Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria bernama Yusuf. Maria ini punya anak namanya Yesus. Maka Yusuf ini bapak tiri atau bapak kandung? baca ini dari awal dari atas bagaimana kita mau paham? Ya udah, dari awal. Tiba-tiba di Dari bawah awal. ini siapa? Ya udah dari awal Kemana kita baca. Ya udah kita baca. Pak baca ini Pak. Silsilah Yesus Kristus.
Inilah saya baca cepat ya. Karena kepanjangan, Pak. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudaranya. Yehuda memperanakan Pelet dan Zerah dan Tamat. Pelet memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Rab, Rab memperanakan Obed, Obed memperanakan Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dan istri Uria. Salomo memperanakan Tabaib, Tabaib memperanakan Abia, Abia memperanakan Asia, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Joram, Joram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Asa, Asa memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amun, Amun memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudaranya. Waktu pembantangan Babel, sesudah pembantangan Babel, Yekonya memperanakan Saltiel, Saltiel memperanakan Yerubabel, Yerubabel memperanakan Abil, Abil memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ayam, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Rezar, Elia memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Suami Maria bernama Yusuf. Pertanyaannya, Yusuf ini bapak tiri apa bapak kandung? Loh. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Maria punya suami namanya Yusuf. Yusuf ini suami Maria. Maria punya anak namanya Yesus. Yesus adalah Tuhan Bapa. Pertanyaannya, Yusuf bapak tiri apa bapak kandung? Loh. Yusuf, Aduh, emang sakit Pak kepala. Pusing ya Pak? Emang gitu lah Pak kalau jadi Kristen Pak. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Makanya ini sih si Lisa ini pindah dia dari Kristen jadi Islam. Pusing dia Pak. Masa sisilahnya Tuhan ada? Yesus itu kan diutus dari Tuhan. Iya tapi dia punya bapak tiri. Mamanya kan punya suami. Maminya itu punya dedi. Maminya Yesus punya suami. Dedinya, dedi tiri. Papa tiri dia. Kan dia nggak punya papa kandung. Bapak tiri lagi dikatakan. Santo Joseph itu suaminya Maria. Maria mamanya Yesus. Kalau Santo Joseph suami Maria, maka Yosef itu bapak kandung, bapak tiri, atau bapak kepala sekolah. Makanya Mbak, kami istilahnya itu Alkitab kami lebih paham daripada Muslim. Iya bapak lebih paham, Begitu makanya juga jelaskan ke saya. Al-Quran Mbak juga lebih paham daripada kami. Betul, jelas. Tapi Saya kami- tahu bapak lebih paham tentang Bible, makanya saya tanya, itu Yusuf bapak tiri atau bapak kandung? Karena dia suami maksudnya Maria. Alkitab itu, Wah, maksudnya dikasih bomba Alkitab saya. itu kami orang Kristen Katolik lebih paham daripada Iya. Mbak punya. Begitu Tahu. juga. Makanya saya tanya, itu Yusuf itu bapak kandung apa bapak tiri? Karena dia suami Maria. Maria itu ibundanya Yesus, maminya Yesus. Dedinya Yesus itu dedi kandung atau dedi tiri? Yang tukang kayu itu loh Pak. Kayaknya mau hina kayaknya ini. Dia nggak tahu Santo Joseph tukang kayu. Ya udah saya kasih data lagi. Astagfirullahaladzim. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Aduh, Santo Joseph tukang kayu pun dia nggak tahu. Dibilang pula menghina. Ada kadang-kadang. Saya kadang-kadang bingung dengan umat Kristen ini. Kenapa alam mereka kok bilang saya menghina? Santo Yusuf bapak angkat di sini. Dan jelas-jelas suami dari mamanya. Kalau suami dari mama saya itu bukan bapak angkat, tapi bapak tiri saya. Tapi di sini malu mengakui kalau Yesus punya bapak tiri. Dibikinlah bapak angkat di sini. Ada-ada aja. Pada suami bapaknya. Nih, Santo Joseph. Nah ini ya, kita lihat teman-teman ya. Kita baca, Santo Joseph Yusuf adalah suami dari Bunda Maria. Nih baca di sini nih. Sebagai suami Bunda Maria dan bapak angkat katanya. Padahal kalau suami dari ibu Anda itu namanya bapak tiri. Bapak angkat itu artinya apa? Saya tidak kenal dengan bapak itu, dia mengangkat saya sebagai anak. Dia tidak perlu menikahi ibu saya. Kalau dia nikahi ibu saya itu jadi bapak tiri. Ini Katolisitas pun tidak bisa membedakan mana bapak angkat dan bapak tiri. Lucu kali kalian. Nah, Santo Yusuf merupakan seorang yang istimewa. Gereja Katolik menghormatinya dan memberikan tempat kedua kepadanya setelah Bunda Maria di antara para orang kudus. Yusuf adalah keturunan Raja Daud dan berasal dari Bethlehem di Yudea. Ia adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu, bapak tirinya Yesus itu loh Pak. Tukang mebel. Tukang kayu yang miskin lagi Pak. Masih mending Pak Jokowi Pak, tukang kayu kaya. Udahlah jadi tukang kayu, miskin pula lagi bapaknya Tuhan.
angkat Tuhan miskin. Ya Allah, miskin. Tukang kayu miskin. Ini bukan saya bilang lah Pak. Ini Katolisitas yang bilangnya Pak. Nih. Kok Bapak Tuhan bisa miskin gitu ya Pak? Saya kalau punya anak presiden pasti saya kaya. Apalagi Tuhan, anak saya Tuhan. Ini kenapa ya orang tua Tuhan kok bisa miskin gini ya Pak? Gimana saya mau jadi pengikut Kristen Pak? Sekarang Bapak Tuhan aja miskin, apalagi saya yang cuma jemaat Tuhan. Kok Oke bisa ya Mbak, Pak? terima kasih banyak. Sama-sama informasinya. Ini jam sudah mau kerja, mau jam 1 sudah. Sama-sama. Bapak semangat belajar Bible ya Pak. Jangan kecewa dengan Bapak tiri Tuhan yang miskin. Karena Yesus juga menurut Matthew Henry miskin. Dalam terjemahan, dalam komentar, dalam tafsir Filipi pasal 2 nomor 6. Matthew Henry mengatakan Yesus hidup minta-minta. Kasihan. Makanya saya tidak mau minta ke Yesus. Dia aja hidupnya minta-minta. Makanya saya bilang, kalau saya harus menyembah manusia, mending saya sembah Raffi Ahmad. Tapi untungnya saya tidak mau nyembah manusia. Tapi yang minta-minta, yang ikutan, yang orang Muslim, yang ikut sama. Loh, ternyata di jalan-jalan tuh minta-minta itu bukankah? Dari mana Bapak tahu kalau itu Islam? Bapak udah tes syahadatnya. Loh, karena dekat masjid. Kenapa Bapak nggak tahu? Pakai songkok. Si Mikana pakai jilbab, si RK pakai songkok, Kristen mirip Muslim. Pakai kotak-kotak itu. Mana saya tahu, jangan-jangan dia Kristen yang menyamar. Makanya Mbak bilang jadi minta-minta. Saya nggak percaya. Mana boleh di Islam meminta-minta? Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan dalam dengar. Hadis mengatakan, barang siapa umat Islam yang meminta-minta sementara tangan kakinya sehat, maka kelak di hari pembalasan, yaumil hisab, dia akan berjalan dengan wajahnya diseret ke tanah. Itu larangan meminta-minta kalau kamu sehat. Tidak. Tapi menurut Mbak, mungkin Mbak pernah lihat mungkin di Jawa-Jawa sana. Tolong bedakan Islam dengan Muslim. Islam ajarannya, Muslim adalah pelakunya. Bapak tahu tidak? Gereja Katolik Spanyol, Perancis, Portugal, di Austria. Di Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh. Iya, nanti saya bahas. Gereja Katolik, saya ajak Bapak jalan-jalan ke Eropa. Portugal, Spanyol, Perancis, Austria, Amerika, Australia, Afrika, Jerman, rata-rata gereja Katolik itu menghasilkan korban anak kecil yang dicabuli sama pastor. Jumlahnya berapa? 400 ribuan, 200 ribuan, ribuan anak-anak dipapap oleh para pastor. Bahkan saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Justru ustaz-ustaznya itu yang paling banyak. Tunjukkan datanya. Loh, di berita di TV itu bukankah? Tunjukkan datanya. Datanya Pak. Datanya ya, nih saya kasih. Ada di Google-nya itu. Oh, mana? Tunjukkan nih ya. Saya kasih Anda waktu untuk menunjukkan data. Ada korban saya mau kerja. Bapak, tunggu. Ini belum selesai. Bapak jangan takut dan ini. Jangan takut. Enggak, sekali. Terakhir. Saya untuk buktikan kalau saya bukan orang yang suka memfitnah seperti Bapak. Ya. 330.000 baca. Ini BBC, ini CNN. Ya, 330.000. Nah, 330.000 anak-anak jadi korban pelecehan gereja Katolik Prancis. 330.000. Coba Bapak tunjukkan 300 anak jadi korban di pondok pesantren. Saya tidak minta 330.000-nya. Saya minta 300 orang saja. Coba tunjukkan. 200.000 anak jadi korban pelecehan pendeta gereja Katolik. CNBC, gila ratusan pejabat gereja diduga kuat lecehkan ribuan korban anak-anak gereja. Ini adalah data valid CNBC. 200.000 anak jadi korban pelecehan SKS oleh gereja Katolik. 200.000 anak. Pastor-pastor di Jerman. Lihat BBC. Pastor-pastor di Jerman lakukan lecehkan ribuan anak. Saya tidak minta ribuan, Pak. Saya minta tunjukkan 200 anak jadi korban di pondok pesantren mana di Indonesia. Tunjukkan data, silakan. Nggak minta ribuan, Pak. Ini ratusan ribu ya, Pak. Saya nggak minta ribuan, saya minta ratusan saja. Oke. VOA, Gereja Katolik Portugal setujui kompensasi korban pelecehan SKS.
Mengerikan. Ahli bongkar alasan banyak pelecehan anak di gereja. Mengerikan. 330.000 anak dilecehkan oknum pastor gereja Katolik. Lagi-lagi Katolik. Ratusan pastor di Amerika Serikat melecehkan ribuan anak. BBC. Mengerikan. Ini agama lendir, doyan apa senang ini, Pak? Nah, sudah. Satu kali. Silakan. Saya ini kan cuma HP 1, Mbak ya. Salah saya atau salah Bapak? Salah saya atau salah Bapak? Kalau menurut Mbak, nah, salah saya. Nah, sekarang Ya udah. Mbak HP 2. Coba Mbak buka di Indonesia saja, nggak usah banyak. Coba. Apa? Ustadz kah? Haji kah? Coba. Ya minta Bapak lah, enak saja Bapak nyuruh-nyuruh saya. Memang, nggak berani. memang saya ini, loh, kok nggak berani? Berani, karena Justru Mbak ini saya mulutnya mau tantang menghina orang Bapak. aja. Kan nggak Gini loh berani. Pak, Coba umat buka. Islam ini bukan budak kalian. Loh. Jangan bawa sikap-sikap penjajah. Justru seluruh Anda- dunia yang paling banyak tuh agama Muslim. Mana Yang datanya? perkosa di mana-mana. Ya mana datanya? Loh, buka, coba Mbak buka sendiri. Loh, Berita Anda baru tahu apa? tidak kalau di dalam pengadilan siapa yang menuduh dia yang membuktikan? Paham tidak di pengadilan? Hah? Saya ini ketawa ini sama Mbak Alo. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Saya juga jijik dengar Bapak lama-lama. Coba, enggak, saya bukan jijik Mbak. Saya jijik sekali dengan orang yang mengklaim tapi tak mampu tunjukkan bukti. Tahu cuma buka orang Kristen aja, tapi Islamnya dia nggak mau buka. Makanya saya minta tunjukkan kepada saya minta 200 orang saja korban pelecehan SKS di satu pondok pesantren dengan pelakunya puluhan ustadz. Kalau di gereja Anda ratusan ribuan uskup dan Buka pastor dulu. menghasilkan korban Jangan ratusan ngomong doang. ribu. Buka dulu Saya datanya. minta, kok saya yang harus buka? Anda yang tuduh, Anda yang buktikan seperti saya. Saya Mbak, tuduh, kan saya malu. buktikan. Mbak kan tak malu kan? Takut dilihat Kok takut? Justru saya tidak akan, saya tuntut Anda tunjukkan 200 orang di satu pondok pesantren, korbannya 200 orang, pelakunya ratusan orang, puluhan ustadz. Tunjukkan sama saya datanya, ada nggak? Buka data, Kok saya yang carikan? Buka datanya. Justru saya tuntut Anda Justru buktikan. saya ngomong tadi, saya kan cuma mau buka bagaimana HP cuma satu. Ih, Kalau HP 2 Apa saya ini? kasih tunjuk, berarti lebih banyak. mana datanya? Ini agama itu. Apa ini orang nih? Berita agama Muslim aja yang di Ya mana perkosa-perkosa di mana-mana itu. beritanya? Mana 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 Masa orang goreng lagi? mana data mana data? Dah, mana data. Udah banyak. Terima kasih kuliah aku. Mau kerja. Percuma juga. Belajar untuk sportif ya kali ya. Dulu Mbak Uni Rifa belajar dulu. Jangan tahu cuma orang Kristen aja, menghina orang Kristen aja. Datanya cuma situ aja. Buka dulu data punya Mbak itu bagaimana agama Muslim. Ngopi dulu Pak. Cerita. Mbak, terima kasih. Satu kata buat Bapak. Bukan satu kata lah ya. Satu paragraf buat Bapak. Satu kalimat lah. Sebagai seorang Kristen, saran saya, jalankanlah hukum kasih. Apa itu? Apabila ada yang meminjam uang kepadamu, jangan kau tolak. Pak, pinjam Pak 5 juta Pak. Ada dalilnya itu loh. Apabila ada yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak, kata Yesus. Bapak jangan tolak ajaran Yesus loh. Nih. Bapak tahu nggak ajaran ini, ajaran kasih ini? Sudahlah, sudah dibahas nanti besok malam dulu kapan dulu Pak, besok kapan ini kapan ajaran nanti. kasih Pak. Nih Pak dalilnya. Matius 5 nomor 42. Kalau orang minta sesuatu kepadamu, berikan padanya. Jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu. Pak, pinjam Pak 5 juta Pak. Nggak mampu kalian. Jadi ajaran ini cuma lip service doang. Cuman ajaran omongan doang, omdo doang guys. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.